bahwa saya akan memberikan pendidikan yang benar, bagaimana cara menyampaikan aspirasi yang benar. Intinya gue disuruh berhenti mengkritik Lampung. Bima ini punya hak konstitusional untuk menyatakan itu, apalagi demi perbaikan. Problematika yang disampaikan oleh saudara B ini soal proyek-proyek mangkrak dan korupsi itu, serta suap menyuap itu bukan hanya problematika yang terjadi di daerah Lampung saja. Itu bukan hanya problematika yang terjadi di daerah Lampung saja. Di sini yang mengalami ancaman serius bukan gua, yang ada orang tua gua. Bener kalian? Orang tuamu gimana? Adanya dugaan intimidasi yang diterima oleh keluarga Bima Yudo Saputro, tiktokers yang viral di media sosial. Tentu saya akan komunikasi kalau sampai ada APH ikut menekan. Oke. Itu saya hari Senin bisa melakukan pendalaman terhadap itu. Iya. Tentu saya tidak boleh diam. Tentu saya tidak boleh diam kalau aparat penegak hukum ikut-ikutan ke soal itu ya. Bima, DM saya kalau memang ada masalah. Jangan takut. Hidup hanya sekali. Kritikan Bima berakhir pada pendalaman Mahfud MD dan pemantauan oleh KPK. Kan Gubernur Lampung sempat melakukan intimidasi Pak kepada orang tua Bima, tanggapannya gimana Pak? Ditanya aja ke orang tuanya Bima. Artinya benar apa? Itu mungkin tidak punya kewajiban hukum untuk lalu ikut itu karena itu hanya kritik, bukan laporan ke aparat penegak hukum, tapi dia punya kewajiban moral sebagai pemimpin. Dan tidak semua pemimpin seperti Bupati Lampung. Terus bokap gue dimaki-maki, dibilang nggak becus didik anak. Jadi ada sedikit mungkin pembicaraan yang intinya teguran dari Bapak Bupati kepada orang tua Bima agar jangan membuat konten lagi yang menyudutkan Provinsi Lampung, dan mungkin ada sedikit kata-kata yang kurang bijak lah yang dikeluarkan oleh Bapak Gubernur. Di antaranya mungkin salah satunya saya bisa sebut tidak bisa mendidik anak. Dan itu sebenarnya omongan anak saya itu tidak menyinggung individu itu sebenarnya itu. Niatnya itu udah enggak. Saya tidak pernah mendidik anak seperti apa yang dikatakan Bapak Gubernur itu. Tentu saya tidak boleh diam kalau aparat penegak hukum ikut-ikutan ke soal itu ya. Kalau dikritik lalu yang ngeritik, Anda masih ingat waktu saya ketua MK, orang ngeritik ke MK saya panggil, saya kasih kamu jadi ketua tim, cari sampai ketemu. Berapa kamu uang butuhkan? Kalau saya bentuk tim, Anda tidak percaya. Anda cari anggota tim sendiri, pilih sendiri, buktikan. Dan banyak loh bupati, gubernur yang sekarang itu terbuka kalau menemukan orang kayak Bima ini dicari. Sebenarnya apa? Saya minta buktinya, ayo bantu saya banyak. Anda tahu bupati di Indonesia tuh, bupati dan wali kota jumlahnya 524. Anda nemukan satu bupati Lampung, mungkin 2 wali kota ini, tapi yang lain-lain umumnya akomodatif ya. TikToker asal Lampung Bima Yudo Saputro mengaku keluarganya mendapatkan intimidasi usai dirinya mengkritik kondisi infrastruktur di Provinsi Lampung. Tidak hanya itu, kritik tersebut juga berbuah laporan polisi terhadap dirinya di Polda Lampung. Menyoroti hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Bima memiliki hak konstitusi untuk mengkritik pembangunan hingga infrastruktur di Lampung. Bima ini punya konstitusional untuk menyampaikan hal itu, apalagi demi perbaikan, kata Mahfud MD seperti yang dikutip dari tayangan YouTube R66 Newlytics, Minggu 16 April 2023. Gue berasal dari provinsi yang aku ini gagal, dan gue sekarang lagi menjalani proses studi gue di Australia. Oke, gue udah gede banget ya, udah next slide please. Alasan pertama adalah infrastruktur yang terbatas. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Contohnya Kota Baru kan, itu dari zaman gue SD sampai sekarang gue nggak pernah dengar kabarnya lagi. Itu aliran dana dari pemerintah pusat itu ratusan miliar ya Besti. Dan gue gak tahu tuh sekarang udah jadi tempat jin buang anak kali, nak lo. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut, kritikan Bima itu seharusnya bisa diserap dengan baik oleh pejabat dan kepala daerah di wilayah tersebut. Bupati Lampung itu mungkin tidak punya kewajiban hukum untuk ikut itu, karena itu hanya kritik bukan laporan ke aparat penegak hukum, tapi dia punya kewajiban moral sebagai pemimpin, jelas Mahfud MD.
Lebih lanjut, Mahfud MD menjelaskan pihaknya akan mengecek kebenaran informasi yang menyebut ada aparat penegak hukum atau APH mengintimidasi orang tua Bima. Usai ramai kritikannya soal infrastruktur di wilayah tersebut. Dan juga jalan-jalan di Lampung ya, gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung tuh kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak. Terus jalan ditempel-tempel doang. Ini apa sih? Ini pemerintah main ular tangga atau apa? Udah gue gede banget dah. Next slide. Sistem pendidikan yang lemah nih, alasan kedua. Gue nggak bilang Lampung itu kekurangan orang pinter ya. Lampung itu banyak banget orang pinter. Menteri-menteri aja banyak dari Lampung. Erick Thohir, Sri Mulyani, tuh kan. Ada menteri pertanian juga dari Lampung, gue lupa namanya. Gue kena lah, gue pinter lah. Gue sampai Australia gimana? Hah? Cuma proses penyaringan peserta didik yang ada di Lampung itu sendiri itu banyak banget kecurangan ya. Tentu saya akan komunikasi kalau sampai ada APH menekan. Nanti Senin saya baru bisa melakukan pendalaman. Tentu saya tidak boleh diam jika APH ikut-ikutan soal itu. Tandas Mahfud MD. Untuk saat ini, Awi Bimax Reborn alias Bima tengah menjadi sorotan setelah secara terang-terangan mengkritik kampung halamannya Provinsi Lampung. Dilansir dari tribunwo.com, TikToker yang kini menempuh pendidikan di Australia tersebut menyebut Provinsi Lampung tidak maju-maju. Bima pun menyoroti jalanan rusak di wilayah Lampung yang tidak diperbaiki hingga bertahun-tahun. Ironisnya, karena kritikannya itu, Bima kini dilaporkan ke polisi oleh seorang pengacara asal Lampung, Ginda Ansori Waika. Kini setelah dilaporkan ke polisi, Bima menyebut keluarganya juga diintervensi. Bahkan yang berkontribusi itu orang-orang yang bekerja di sektor pendidikan. Kayak dosen nitipin anaknya, rektor nitipin ponakannya. Ini apa sih? Apa? Kunci jawaban kesebar. Kalau udah mau UN tuh kan, itu yang nyebarin siapa? Kalau bukan yang dari itu, pemerintah. Hah? Siapa? Nyokap gue orang gila, gak ada urusan. Next slide please. Yang ketiga adalah tata kelola yang lemah. Korupsi di mana-mana, birokrasi nggak efisien, hukumnya nggak ditegakkan, lemah banget. Terus juga suap, aduh nggak sebahas suap ya, dimana-mana udah kayak makanan sehari-hari gitu kan, kayak suap-suap duit. Nah loh. Melalui konten terbarunya, ada beberapa pihak atau tertentu yang berusaha membungkam Bima dan keluarga agar tidak membongkar bobrok Provinsi Lampung. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akhirnya merespon viralnya aksi TikTokers Bima Yudo Saputro yang mengkritik pembangunan jalanan di Lampung. Diakui oleh KPK, timnya bisa memantau pembangunan jalan di Provinsi Lampung yang menjadi sorotan usai dikritik oleh seorang bernama Bimo Yudo Saputro melalui akun TikTok @awibimaxreborn. Yang terakhir, alasan terakhir ini adalah ketergantungan pada sektor pertanian. Tidak bisa dipungkiri Lampung itu salah satu provinsi yang memproduksi banyak banget hasil pertanian kayak jagung, beras, ketan, dan lain-lain. Dan kontribusinya di Lampung sendiri itu sampai 40% lebih. Kalian bisa cek di websitenya BI dan di situ adalah statistiknya dan lain-lain. Dan sektor ini tuh vulnerable ya, kayak fluktuatif gitu, nggak bisa stabil. Dan yang ngeset harga kan yang di pusat juga gitu. Dulu anjlok kadang-kadang naik gitu. Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron menjelaskan, peran KPK untuk melakukan pemantauan di salah satu provinsi Sumatera itu bakal dilakukan apabila ada informasi mengenai pembangunan yang tidak maksimal. Misalnya ada proyek perbaikan jalan di Lampung, baru saja rampung dilakukan tetapi kembali rusak. Jika hal tersebut terjadi, Gufron menduga ada praktik yang tidak sesuai dengan perencanaan sebenarnya. Kewenangan KPK itu yang berkaitan dengan proyek-proyek yang dikorup. Tapi kalau proyek-proyek yang tidak efektif kemudian misalnya tidak dilaksanakan sehingga rusak apalagi menjelang mudik begini, itu tentunya masih dalam kerangka program pemerintah. Jelas Gufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta 16 April.
Tapi kalau sekiranya ada info bahwa Pak itu sudah dilaksanakan Pak, tapi kok baru sebulan 2 bulan rusak, itu diduga proyeknya ada yang tidak benar, yang salah satunya mungkin perlu dicurigai ada korupsi. Lanjut dia. Kendati demikian, Gufron meminta masyarakat terus berpartisipasi untuk memberikan informasi terkait adanya proyek pemerintah yang diduga bermasalah. Ia memastikan laporan yang diterima oleh Komisi Anti Rasuah itu bakal didalami untuk segera ditindaklanjuti jika ditemukan penyimpangan di dalamnya. Yang begitu-begitu baru KPK akan turun untuk memonitor, karena kalau sudah dilaksanakan satu proyek berarti penentuan wewenang pelaksanaan yang sudah selesai, kata Gufron. Mohon juga kepada teman-teman media untuk juga memberikan informasi kalau sekiranya ada hal-hal yang mencurigakan seperti itu, imbuh dia. Untuk diketahui bahwa saat ini Provinsi Lampung menjadi sorotan nasional, mulai dari infrastruktur hingga para pejabatnya yang beberapa memiliki gaya hidup yang cukup mewah. Dikutip dari inilah.com, Gubernur Lampung Arinal Junaidi juga mendapatkan sorotan publik karena dianggap anti kritik usai viralnya video Bima Yudo Saputro yang membahas minimnya infrastruktur di Lampung. Arinal Junaidi sendiri menjabat sebagai gubernur sejak tahun 2019. Ia dipasangkan dengan Husnunia Halim sebagai wakil gubernur. Sebelum menjadi gubernur, ia pernah menjadi sekretaris daerah Provinsi Lampung. Melihat sisi lain dari Gubernur Lampung diketahui memiliki harta kekayaan 22.600.702.572 rupiah. Hal ini didapatkan dari laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN yang disetor Arinal pada Maret tahun 2022. Harta kekayaan yang dinilai paling besar berupa kas dan setara kas sebesar Rp14.660.708. Kemudian ia memiliki bidang tanah dan bangunan nilainya Rp7.090.120.000, di mana tanah dan bangunan itu tersebar di Kota Bandar Lampung, Kota Lampung Selatan, Kota Bogor, Kota Tangerang, serta Kota Sleman. Selain itu, Arinal juga dilaporkan memiliki kekayaan transportasi 3 buah mobil. Mobil Toyota tahun 2008 senilai Rp159.627.000. Mobil Toyota Camry tahun 2013 senilai Rp225 juta. Mobil Honda BR-V tahun 2016 senilai Rp110 juta. Dan dia tidak terdaftar memiliki sepeda motor. Tidak sampai di situ, Arinal juga memiliki aset lain yang berupa harta bergerak dengan nilai Rp494.627.000. Ia juga melapor memiliki hutang sebesar Rp14.891.336. Komisi Pemberantasan Korupsi kini turun gunung memantau pembangunan jalan di Lampung. Usai namanya ramai jadi sorotan setelah dikritik TikToker Bima Yudo Saputro. KPK bakal melisik ada tidaknya dugaan korupsi dalam proyek pembangunan dan perbaikan jalan di Lampung yang jadi sorotan karena rusak parah.